moms, welcome back to my YouTube channel. YouTube channelnya baby aku lebih tepatnya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian obat-obat atau vitamin dan apa aja sih yang akan dipakai pasca operasi benjolan tumor payudaraku. Nah, jadi aku tuh pasca operasi itu sebenarnya nggak banyak obat sih ya. Yang paling penting itu adalah penyediaan kain kasa. Nah, pertama pas aku pasca operasi itu aku langsung dipasang kain kasa ke dalam bolongan bekas operasian aku, karena kebetulan kan operasian aku itu tidak membutuhkan atau tidak memakai jahitan, jadi bolong aja gitu. Nanti aku kasih unjuk fotonya di sebelah sini. Tapi sebenarnya di video aku sebelumnya yang soal pengalaman operasi ini juga sudah aku lampirkan fotonya. Jadi kenapa nggak butuh jahitan. Terus nah jadi gini, pasca operasi, sorry ya agak belibet. Jadi pasca operasi aku itu dimasukin kain kasa ke dalam bolongannya itu. Nah terus setiap hari aku ganti dan bersihkan, udah kayak gitu aja selama kurang lebih 2 minggu. Dan kalau misalkan ganti yang di bagian dalam itu adalah tugasnya dokter. Jadi karena kalau aku yang ganti, aku nggak bisa ganti yang pertama itu, dan yang kedua juga ngeri karena itu bolong ya kan. Dan cara bersihnya juga kita butuh kayak semacam suntikan gitu buat nyemprot air ke dalam bolongan itu supaya si nanahnya keluar. Nah terus setelah 2 minggu itu aku dikasih salep, seperti yang kalian udah lihat videonya atau nanti akan aku lampirkan videonya. Jadi aku dikasih salep buat olesin di sekitar bekas operasian itu yang bolongan itu. Nah sebelum pemakaian salep tersebut si luka itu harus dibersihkan. Nah aku bersihkannya itu dengan ini. Nih, sodium chloride ya, 0,9%. Nah aku bersihin pakai ini. Nah kebetulan pas beli ini itu sebenarnya nggak dapet ini, jadi kita harus beli terpisah ini tuh apa. Nah ini itu buat ngebolongin gitu, karena kan kita nggak bisa kan main asal tuangin dari sini, jadi kita butuh ini. Nah tapi kalau kalian yang punya keahlian sih nggak apa-apa. Kebetulan kalau aku langsung disarankan pakai ini sama dokter aku. Nanti ditusuk ke bolongan ini, tuh kan ada tulisan ini nih. Nah ini ada 2 bolongan, terserah yang mana aja, nggak terpaku dengan satu. Nah aduh agak susah ya, bagus sih susah jadi nggak bocor. Nah udah, kalau udah terpasang gini kalian makainya cuma tinggal dari ininya doang nih, yang hijaunya kalian copot, terus nanti airnya akan keluar dari sini. Nah nanti kalian basahin kain kasanya, lalu kalian usap ke area yang luka tersebut. Nah baru ntar kalau udah selesai dibersihin, nah si kain kasanya dibasahkan juga. Jadi nanti pas ini udah dibersihin nih, terus diolesin salep. Nah terus ditempelin pakai kain kasa yang lembab tadi. Lembabnya itu karena ini ya, bukan karena air putih, jadi harus pakai ini nih, pakai ini ya. Nah untuk aku sih sebenarnya waktu awal operasi itu aku pakai Hypefix. Nah tapi ternyata aku alergi sama Hypefix itu. Tapi sebenarnya kata dokter sih alergi, tapi sebenarnya kalau menurut aku bukan alergi. Jadi kalau misalkan pakai perekat gitu kan kulit kita ketarik, otomatis gatel. Terus udah gitu otomatis juga akan menimbulkan kayak luka ringan gitulah gitu. Jadi kayak agak gatel hitam kayak gitu sih, ya nggak masalah. Toh sekarang juga udah hilang hitam-hitamnya bekas si plester itu. Nah akhirnya karena aku dibilang dokter alergi, akhirnya aku pakai Micropore itu loh. Micropore itu yang plester putih itu, yang bulatannya warna biru. Nah kalau menurut aku supaya kalian cari aman emang pakai yang Micropore. Kalau takutnya alergi pakai Hypefix. Tapi
Hypefix itu bagus banget karena perekatnya sangat perekat sekali, lebih perekat dari micropore, dan yang kedua dia lebar gitu. Jadi enak kita buat nutupin si kain kasanya pakai si Hypefix itu. Nah, itu dia obat dan cara penyembuhan, bukan cara sih, maksudnya perawatannya. Nah, terus aku juga dikasih beberapa vitamin. Nah, vitaminnya itu nanti akan aku lampirkan videonya atau fotonya di video ini lanjutannya, atau sebelumnya nanti aku lampirkan pokoknya supaya kalian tahu. Nah, selain vitamin-vitamin itu, aku sebenarnya dikasih obat, tapi aku lupa obatnya apa. Sorry ya, aku lupa banget obatnya apa. Tapi nanti kalian tenang aja kok, setiap dokter pasti akan resepkan kalian kok. Itu cuma tiap-tiap dokter kan beda resep gitu, tapi kandungannya pun pasti akan sama kok, walaupun hanya beda-beda dikit. Nah, cukup sekian video dari aku mengenai cara perawatan pasca operasi benjolan atau tumor pada payudara, dan juga obatnya apa aja, vitaminnya apa aja. Oh iya, aku juga mau kasih tau ke kalian, jadi kan aku itu sebenarnya benjolannya itu gede banget, dan ternyata yang bikin gede itu adalah si benjolan itu berisi nanah. Nah, di dalam nanah itu ada benjolan kecil sekali. Nah, mungkin itu tuh yang benjolan atau tumor itu. Dan puji Tuhan itu tidak mengarah ke kanker. Jadi ya nggak berarti apa-apa. Nah, sebaiknya aku juga saranin ke kalian nih, aku lupa saranin hal ini di video aku yang pengalaman operasi. Sebaiknya aku saranin kalian pasca operasi itu, si benjolan yang udah diangkat itu kalian masukin ke laboratorium supaya dicek apakah benjolan kalian itu mengarah ke kanker atau tidak, ya kan. Kalau pakai BPJS sih itu nggak ditanggung, jadi emang harus biaya pribadi. Kalau kata kakakku kemarin biayanya itu kalau dimasukin ke lab 1 juta lebih. Nah, kalau aku lupa kemarin biaya aku berapa, karena semua diurus sama suami aku, dan kwitansinya juga aku nggak pegang, cuma suami aku kasih tahu aja totalnya itu semuanya itu segini 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 gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau menurut aku kalian pas ke operasi silahkan benjolan tersebut masukin ke lab. Oke deh, baby aku udah nangis. Cukup sekian video dari aku. Bye bye. Hai guys, jadi ini aku tuh waktu itu pakai perekatnya ini Hypefix ya namanya. Pokoknya inilah ya. Nah, tapi karena aku make ini tuh kurang lebih pas 1 minggu aku gatal-gatal, terus udah gitu kayak kehitam-hitaman gitu. Kata dokter berarti itu aku alergi sama perekat ini. Nah, jadi aku ganti ke micropore yang warna putih, yang biasa kalau misalkan kita habis diambil darah tuh kan di plester. Nah, pakai itu tuh aku. Nah, untuk salepnya bakal aku sharing juga. Nah, ini untuk salepnya. Nah, kalau salep itu aku pakai pas setelah 2 minggu pas ke operasi. Nah, ini aku pakai nggak lama sih, cuma sebentar aja karena aku pikir udah agak enakan, ya udah nggak aku lanjutin lagi. Paling aku kayaknya pakai cuma sekitar 2 mingguan deh, apa 3 minggu, aku lupa deh. Nah, terus ini nih yang aku bilang kayak infusan itu loh. Nah, ini nih ya. Nih, terus tapi ini tuh belinya terpisah gitu. Jadi aku sih udah langsung ditawarin gitu sama perawatnya untuk beli ini, karena kan ini nggak mungkin ya langsung gluguk-gluguk gitu nih nuanginnya. Nah, ini dituang ke kain kasa. Nah, untuk vitaminnya sendiri aku dikasih tuh pertama Glutrop. Terus pas setelah 2 minggu aku dikasih yang lain nih. Setelah 2 minggu aku dikasih ini. Sebenarnya fungsinya itu sama aja. Cuma aku nggak ngerti kenapa kok dikasih vitamin juga. Cuma memang ada beberapa kandungan yang berbeda. Cuma pada intinya, kebanyakan cuma nih ya Mami Gwen. Ya pokoknya pada intinya ini tuh hanya vitamin bukan obat.